wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wahyu. Pagi Kak. Untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajarannya dapat diperlancar oleh Tuhan, oleh Allah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana kabarnya Wahyu? Baik Kak. Tadi udah sarapan? Belum Kak. Kenapa belum? Bangunnya kesiangan Kak. Waduh, sekarang lapar nggak? Lapar ya Kak. Wah, nanti istirahat bisa itu ya, bisa jajan di kantin ya. Tapi lapar masih siap mengikuti pelajaran kan? Siap dong Kak. Ingat nggak hari ini pelajaran apa? Apa ya? Kayaknya sih Apa? bahasa Indonesia Kak. Nah, benar, bahasa Indonesia. Sebelumnya kakak mau tanya, Wahyu suka nggak kayak baca-baca cerita atau baca-baca yang lain, artikel apa-apa gitu? Suka Kak. Misal nih, Wahyu baca ada seseorang di seorang tokoh di suatu cerita itu duduk diem kayak ngelamun gitu sambil meneteskan air mata gitu. Apa yang Wahyu rasain? Itu sedih Kak. Kenapa ngerasain sedih? Karena ceritanya itu kayak bikin orang tersentuh gitu Kak. Nah, bener. Meskipun penulis ceritanya itu nggak mengucapkan secara eksplisit bahwasanya tokoh itu sedih, tapi uh, gambaran itu tuh menunjukkan bahwa tokoh itu sedih karena itu namanya pesan tersirat. Karena bacaan itu gak cuma buat dibaca ya, tapi buat dipahami apa isinya, apa maksud sesungguhnya dari penulisnya menulis itu gitu ya. Ya Kak. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar tentang pesan tersirat. Itu yang namanya yang pesan yang gak dikatakan secara langsung di ceritanya itu ya. Baik Kak. Nah, mungkin langsung saja kita langsung ke contohnya aja. Ini kakak ada cerita buat kita analisa nanti. Mungkin boleh didengerin dulu. Surya berjalan di tengah hamparan sawah yang terlihat mulai menguning, pertanda padi siap untuk dipanen. Ia memandangi suasana sekitar dengan tenang sambil memperhatikan para petani yang duduk di saung, melepaskan penat dan menikmati hidangan sederhana yang mereka bawa dari rumah. Mereka berteduh, menghindari teriknya matahari yang panas dan menggatalkan kulit. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah dan rumput kering. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara adan yang menggema, seolah memanggil jiwa untuk sejenak hening di tengah kesibukan alam. Wahyu, dari cerita tadi, latar waktunya itu di waktu apa? Nah, kan latar waktu itu ada pagi, terus ada apa lagi? Ada siang. Terus ada sore, terus ada malam. Nah, menurut Wahyu tadi itu di mana? Pagi, siang, sore apa malam? Kan nggak ada keterangan waktunya Kak. Nah, itu nggak ada itunya ya, nggak ada pagi, nggak ada tulisan gitunya ya. Iya. Nah, itu namanya tersirat Wahyu. Jadi penulis itu nggak mau nyampein secara langsung pagi, siang atau sorenya. Jadi kita harus mahamin, harus dipikirin itu pagi, siang apa sore apa malam. Nah, berarti Wahyu masih bingung ya, ini tuh pagi, siang, sore apa malam ya? Iya Kak. Nah, ini tuh kakak mau ngasih metode biar Wahyu tahu caranya buat nyari pesan tersirat itu dari suatu bacaan. Mungkin boleh dicatat dulu Wahyu, boleh ditulis.
Iya kak, baik. Tadi berangkatnya bareng siapa Wahyu? Tadi berangkatnya sama ibu kak. Oh sama ibu. Naik motor? Iya kak. Ibu berangkat kerja kali ini? Enggak kak, sekarang hari ini ibu nunggu. Oh, nungguin di itu di depan tadi. Iya, di ruang tunggu itu kak. Ya udah siap. Udah kak. Nah, buat nemuin jawaban dari pertanyaan waktu tadi itu ada 3 tahap ya Wahyu. Yang pertama ini ada, jadi Wahyu harus nemuin kata apa kalimat yang memiliki keterkaitan dengan kemungkinan jawaban. Nah, ini mungkin sekalian kita bahas satu petunjuknya aja ya. Baik kak. Dari cerita tadi, salah satu contoh petunjuknya itu padi terlihat menguning. Nah, logikanya terlihat itu berarti nggak mungkin di waktu gelap, pasti waktu terang, di mana matahari udah muncul. Jadi malam udah kita buang ya, nggak mungkin jawabannya malam. Yang mungkin itu pagi, siang atau sore. Nah, yang kedua ini setelah semua petunjuk ditemukan, jadi nanti kita identifikasi satu persatu dari petunjuk-petunjuk itu kemungkinan jawabannya. Nah, yang langkah terakhir itu kita ambil kesimpulan dari petunjuk mana sih yang terbanyak muncul yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, mungkin di sini kakak bacain lagi ya ceritanya. Nanti Wahyu tulisin petunjuk-petunjuk yang Wahyu temuin dari cerita tadi ya. Baik kak. Bentar. Udah siap kan? Siap kak. Nah, ceritanya itu, potongan cerita ini dimulai dengan Surya yang berjalan di tengah hamparan sawah yang padinya itu udah terlihat menguning, pertanda padinya itu udah siap dipanen. Nah, Surya memperhatikan para petani yang duduk di saung sembari kan mereka beristirahat ya, sembari menikmati hidangan yang mereka bawa dari rumah. Mereka tujuannya berteduh di saung itu biar nggak kena matahari yang panas, sampai panasnya itu sampai bikin kulit tuh gatel gitu. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah kering dan rumput kering. Nah, dari kejauhan samar-samar terdengar suara azan yang berkumandang, seolah memanggil jiwa untuk sejenak terlepas dari kesibukan alam. Nah, menurut cerita tadi, petunjuk lain selain terlihat padi yang terlihat menguning apa Wahyu buat menjawab pertanyaan waktu tadi? Buat Wahyu aja nih. Azan kak. Azan. Nah, bener. Ada lagi nggak? Itu kak yang matahari.
dari penjelasan tadi Wahyu masih udah paham kan penggunaan metode puzzle kata tadi buat mengerjakan pertanyaan mengenai yang nggak tertulis langsung di bacaan. Sedikit Kak. Ada pertanyaan mungkin biar lebih paham. Kalau yang tadi itu bisa digunakan di semua cerita nggak Kak? Karena kan aku pernah ini Kak, pernah baca sebuah cerita itu tuh ceritanya ini malam hari tapi ada suara anak ayam gitu Kak. Yang dibingungin karena anak ayam itu harusnya pagi hari gitu. Iya, nah itu ceritanya itu katanya ada, bahkan di ceritanya itu ada tulisan malam hari gitu Kak. Jadi Wahyu bingung di situ ya. Iya. Oke. Pertama sebenarnya metode puzzle kata ini udah selama pengalaman kakak itu bisa digunakan di bacaan mana aja ya. Mungkin yang bikin bingung itu ketika bacaan itu tuh pertanyaannya itu nggak memiliki kemungkinan jawaban yang terbatas. Misalnya kayak tadi kan ada waktu itu kan terbatas karena ada pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau pertanyaannya jawabannya nggak terbatas kayak mungkin lokasi atau yang lainnya lah, pokoknya yang jawabannya mungkin banyak banget itu mungkin bakal bingung buat gunain metode ini, kecuali mungkin ada pilihan gandanya ya. Jadi mungkin kita tinggal eliminasi satu persatu dari pilihan ganda tadi. Tapi kalau nggak ada pilihan gandanya itu gunain metode ini tuh mungkin bakal dapat yang paling mendekati dari jawaban dari pertanyaan itu. Nah, buat menjawab pertanyaan Wahyu yang terkait cerita tadi, mungkin sebelumnya kakak mau tanya, itu tuh cerita yang Wahyu baca itu genrenya apa? Horor Kak. Oh, horor. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi ya. Soalnya sebenarnya nggak semua cerita itu mengandung logika dasar berpikir kita. Nah, misalnya ini ada cerita yang genrenya fantasi, ada kuda yang bisa terbang, kan nggak mungkin kan kuda bisa terbang. Nah, Iya Kak. soalnya di situ penulis dari cerita itu ingin mengeksplorasi hayalan dia terkait cerita fantasi yang dia buat. Jadi logika dasar sehari-hari yang kita gunakan itu nggak bisa digunakan di situ. Nah, sama kayak horor kan yang dieksplorasi mengenai keanehan yang akhirnya membangun kesereman dari cerita yang dibikin kan. Nah, kayak tadi misal suara anak ayam tadi di malam hari itu kan bertujuan biar kayak pembacanya tuh mikir, nah kenapa ini kok malam-malam ada suara anak ayam gitu kan. Nah, berarti di cerita ini tuh kayak mungkin nanti selanjutnya ada kejadian apalah yang mungkin tidak mengenakan, yang serem-serem gitu kan, namanya horor. Nah, jadi logika cerita yang digunakan itu beda. Kalau kayak cerita-cerita standar itu pakai logika dasar di dunia. Nah, kalau kayak horor itu kalau ada keanehan ya wajar aja, soalnya jadinya horor. Kalau fantasi itu ya udah nggak masuk logika ya. Ya. Nah, ini kan aku tinggal ada pertanyaan lagi enggak? Ini jawab balik kan ada ini pertanyaan ini. Petunjuk sekolah cerita ini sih ini mesti oke mau ora boleh. Berarti tekon petunjuk ini oke kan? Di semua cerita itu petunjuk yang
didapat dari pesan tersirat itu banyak, selalu banyak kok enggak, tadi kan soalnya banyak dulu ya. Oh iya. Oke, lanjut deh, action. Nah, itu Wahyu udah ngerti dari penjelasan kakak tadi. Lumayan Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tadi itu dari cerita itu ini enggak Kak, apa petunjuknya itu banyak nggak atau Kak dari cerita yang katanya tersirat tadi? Oh, misal ada cerita terus ada pesan tersiratnya, terus itu tuh petunjuknya selalu banyak apa enggak gitu? Iya. Nah, itu enggak selalu banyak Wahyu, kadang ada, bahkan ada yang petunjuknya itu cuma 1 atau 2. Nah, tugas Wahyu di sini ya nyari petunjuk itu, jadi kayak main detektifan gitu. Wahyu kan suka suka main-main puzzle gitu kan? Iya Kak. Nah, dan karena Wahyu suka main-main puzzle gitu, jadi sekarang diaplikasikan di kata puzzle-nya. Jadi nggak secara langsung, tapi kayak kita nyari-nyari kata yang berkaitan dengan pertanyaan itu. Nah, mungkin ini kakak sedikit memberi informasi ya, mungkin buat Wahyu besok kalau pas ujian gitu, yang dibaca kalau ada soal bacaan gitu, yang dibaca pertanyaannya dulu baru bacaannya.